Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan masukin siraman rohani pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah Engkau sediakan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjalankan akan firman-Mu sehingga hidup kami diberkati. Kami percayakan siraman rohani siang hari ini dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memikirkan pada siang hari ini di dalam Ibrani 11 ayat 35. Di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikan. Orang yang tawar hati tidak dapat mewujudkan perkara-perkara besar untuk Tuhan dan tidak dapat melihat Tuhan mewujudkan apa yang diimpikannya karena cepat tawar hati dan putus asa. Rahasianya apa? Jangan cepat tawar hati dan putus asa. Tetap bertahan dan terus berpengharapan, maka kita akan mendapatkannya. Saudara ingat akan Nabi Elia yang begitu besar, dia pernah mengalami akan kemenangan yang hebat atas nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal itu dapat dibunuh semuanya. Tetapi apa yang terjadi ketika di puncak kemenangannya, di dalam keadaan dia sedang bersuka cita karena kemenangannya itu, tiba-tiba dia takut dengan ancaman daripada Ratu Isabel, ratu dari nabi-nabi Baal itu, yang mengancam untuk membunuh dirinya seperti yang dilakukannya terhadap nabi-nabi Baal Isabel. Itu yang dapat didapatkan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 17. Elia yang begitu mengalami kemenangan yang besar, takut hanya dengan ancaman dari Ratu Isabel yang mengancam dirinya untuk dibunuh seperti dia sudah membunuh nabi-nabi Isabel ini. Dia ingin mati, sehingga ketika mendengar ancaman itu dia ingin mati. Tubuhnya menjadi lemah. Namun Tuhan tidak membiarkannya. Dia mengikuti terus akan hambanya ini. Elia melarikan diri untuk menjauhi Isabel. Dia tidak ingin dia ingin pergi karena dia kecewa dengan apa yang dialaminya. Dia merasa badannya sudah lemah sekali. Tapi di dalam perjalanannya ketika dia melarikan diri, Tuhan tidak diam atau tidak ikut serta, tetapi Tuhan selalu menyertai. Apa yang terjadi ketika tubuhnya lemah? Pertama yang dibuat oleh Tuhan adalah menyegarkan kembali tubuhnya, jasmaninya harus dikuatkan kembali. Ya, jadi berapa kali dalam perjalanannya Elia ini dibangunkan, tubuhnya sudah lemah sehingga gampang dia jatuh karena kelelahan. Tetapi Tuhan menyediakan makanan jasmani diperlukan untuk hal itu, dan setiap kali dia jatuh dalam kelelahannya, Tuhan membangunkan dia, disuruh makan, disediain makanan supaya dia makan, sebab Tuhan tahu kalau dia tidak makan, dia tidak akan bisa menuju ke Gunung Horeb, gunung di mana dia ingin capai. Ya, berapa kali? Sampai 3 kali Tuhan itu membangunkan dia untuk makan. Dan betul, karena dia berkata, kalau engkau tidak makan, maka engkau tidak akan bisa maju terus, engkau tidak bisa mendapatkan tempat yang engkau tuju. Ya, 3 kali Tuhan memberikan makanan dan Elia bangun makan makanan itu. Kenapa? Karena dengan makanan yang Tuhan berikan itu, dia sanggup berjalan 40 hari 40 malam sampai tiba di Gunung Horeb. Di sana dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan tidak memarahi dia, tetapi Tuhan justru mengingatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sia-sia, karena masih banyak yang mengikut dia. Apapun, bahkan dia diingatkan untuk melakukan tugasnya yang belum selesai. Dia harus meneruskan akan tugasnya. Ya, jadi dia harus
kembali bertugas. Jadi pekerjaannya belum selesai sama sekali. Dia minta mati, tapi Tuhan berkata, tidak, engkau belum selesai, tugasmu belum selesai, masih ada yang harus dilakukannya. Ya, jadi kalau Elia pada saat itu terus jatuh di dalam ketawar hatiannya, apalagi putus asa, maka saya yakin Elia pasti akan mati. Orang yang sudah pasrah, orang yang putus asa, tidak mempunyai harapan, cepat akan mati. Jadi ketika dia sadar bahwa dia masih mempunyai tugas yang harus diselesaikannya, itu yang membangkitkan dia. Ya, dia bangkit, kemudian dia tahu bahwa Tuhan mau dia menyelesaikan tugasnya. Maka kita juga harus bangkit dan melanjutkan tugas-tugas kita. Jadi buang jauh perasaan tawar hati, apalagi putus asa. Masih ada harapan bersama-sama dengan Tuhan. Selalu ada pengharapan yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita mau meminta Roh Kudus agar dia betul-betul membimbing dan mengarahkan kita sampai kemenangan kita capai, kita berhasil di dalam hidup ini. Tidak ada lain. Jadi sekali lagi, jangan sampai tawar hati, apalagi putus asa. Tapi bangkit, bangun, dan teruskan tugas kamu yang belum selesai. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita masing-masing. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh memberkati pada siang hari ini, agar kita jauh dari tawar hati, jauh dari putus asa, tapi kita berpengharapan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pasti akan menang. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau izinkan kami dalam renungan siraman rohani ini. Biarlah Engkau jauhkan kami dari rasa tawar hati. Dan kami tahu Tuhan tugas-tugas kami belum selesai. Bangkitkan kami sehingga kami berpengharapan di dalam Engkau. Engkau terus akan menguatkan kami. Dan Engkau terus akan menyertai kami. Ingatkan kami bahwa tugas kami belum selesai. Sebab itu kami perlu kekuatan yang daripada-Mu, khususnya kekuatan roh. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau camkan akan firman-Mu dalam diri kami masing-masing, sehingga kami bisa bangkit kembali dan tidak putus asa, tidak tawar hati, tetapi kami melawan semuanya karena Engkau sudah memenangkannya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.